Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita telah banyak diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat kekuatan, diberikan nikmat kesabaran, dan berbagai nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga menerima banyak karunia dari Allah, dan yang terutama kita bulan ini diberikan karunia dipertemukan dengan bulan Ramadan yang sangat mulia. Sejak bulan Rajab kita telah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Kenapa bulan Ramadan menjadi sangat mulia? Karena di bulan Ramadan ini Allah menurunkan petunjuk, dan itu merupakan sebaik-baiknya petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk kepada sesama manusia, dan itulah sebaik-baiknya petunjuk. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu bulan puasa ini adalah bulan untuk momentum, menjadi momentum yang terbaik bagi peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga menjadi bagian dari momentum untuk memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan ini kita diberikan kewajiban untuk melaksanakan puasa sebagaimana umat-umat yang sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Di bulan Ramadan ini kita diberikan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana umat-umat yang lain juga diberikan kewajiban yang sama. Puasa ini menjadi dua dimensi. Dengan puasa ini kita pertama akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hablum minallahnya menjadi lebih baik. Dan dengan puasa ini pula kita akan menumbuhkan empati, menumbuhkan rasa iba, menumbuhkan rasa kepedulian kepada sesama, dan itu berarti memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, hablum minannas. Sehingga dengan puasa ini kita sebetulnya adalah momentum untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Para pemirsa yang saya hormati, agar dua-duanya ini bisa berjalan dengan baik, maka langkah kita adalah bagaimana memperbaiki jiwa kita, bagaimana kita memperbaiki perilaku kita, bagaimana kita memperbaiki hal-hal yang lain supaya hati kita ini menjadi jauh lebih baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mampu membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang tidak mampu membersihkan jiwanya. Para pemirsa yang saya hormati, untuk memperbaiki diri kita semua ini, maka salah satu langkah yang bisa kita lakukan yang pertama adalah kita mengenali beberapa penyakit hati yang bisa jadi tumbuh pada diri kita semua. Pertama adalah hal yang terkait dengan riya, rasa ingin dilihat, ingin dipuji, ingin diberikan penghargaan atas hal-hal yang baik yang kita lakukan. Yang kedua, sum'ah. Sum'ah itu ingin apa yang baik yang kita lakukan ini bisa dilihat oleh orang lain,
sehingga kemudian orang lain tahu akan kelebihan kita semua. Yang ketiga, ujub, sombong. Penyakit sombong, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih pintar, merasa diri lebih kuat, ini juga bagian dari penyakit hati yang harus kita mulai lihat dari sejak awal. Ada lagi fakhar. Fakhar itu rasa bangga. Bangga karena kita memiliki kelebihan, karena kita memiliki kekayaan, karena kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Padahal sebetulnya di balik kelebihan itu pasti ada kekurangan, dan di balik kekurangan itu Allah memberikan banyak kelebihan. Contoh yang paling gampang yang bisa kita lihat adalah misalnya kepada saudara-saudara kita yang tunanetra. Saudara kita punya kelemahan, tidak bisa melihat, tetapi dia juga punya kelebihan, tidak melihat dosa, tidak melihat sesuatu yang menimbulkan dosa, tidak melihat maksiat dan lain sebagainya. Sementara kita yang punya kelebihan untuk melihat, kita ini banyak melihat dosa, kita ini banyak melihat maksiat, dan kita ini banyak melihat keburukan-keburukan yang terjadi pada umat manusia. Oleh karena itu, momentum puasa ini salah satunya di samping mendeteksi dan kemudian kita mengurangi hal-hal yang terkait dengan penyakit-penyakit hati tersebut, agar kita menjadi lebih baik, kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus beristighfar, kita harus bertaubat. Bertaubat itu caranya bagaimana? Menyesali apa yang telah dilakukan atau menyesali dosa yang telah dilakukan, dan kemudian berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Karena kalau mengulanginya kembali berarti itu bukan taubat tapi tomat. Tobat terus kumat. Tetapi taubat itu menyesali, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi, dan yang ketiga adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian, dengan puasa itu kita berdoa kepada Allah agar hidup kita menjadi lebih baik, hidup kita menjadi lebih bermanfaat, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadi lebih baik. Semoga Allah meridhoi niat yang kita ucapkan, niat yang kita tetapkan di dalam hati, meridhoi upaya yang kita lakukan, dan kemudian menjadikan kita ini orang-orang yang lebih baik dan lebih bermanfaat, karena dengan bermanfaat itu kita menjadi orang yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan hari ini menentukan masa depan esok. Universitas Islam Malang menjadi ruang bertumbuh dan berinovasi. Berbagai program studi di Unisma telah terakreditasi internasional, unggul dan baik sekali. Dengan pembelajaran yang inklusif di laboratorium, perpustakaan, praktik lapangan, serta peluang kolaborasi yang luas, Unisma siap mencetak lulusan berdaya saing global. Unisma, tempatmu melesat menjadi generasi berkelas dunia.